Salah satu kunci bagaimana menjaga hati tadi itu ya tadi, tiap hari kita bersihkan dengan cara memaafkan. Ya Allah, aku maafkan semua orang yang pernah menyakitiku, menzolimiku, selesai. Toh juga kalau seandainya kita nggak maafin, kenapa? Kalau nggak dimaafin juga masalah itu akan jadi penyakit gitu loh. Maaf, ikhlas, sabar. Jadi saya lupa tadi yang kisahnya ibu tadi itu, kanker tadi itu kan sebenarnya kan ujung-ujungnya apa kan? Dendam sama orang tua, dendam sama bapaknya. Karena hak dia nggak terpenuhin kan, dendam sama orang tuanya, ya. Maka maaf, ingat baik-baik tiga kan, maaf, ikhlas, sabar, itu loh kuncinya, ya. Apakah itu cuma sekedar dalam hati? Enggak, Anda harus declare. Kalau perlu orang yang memang bermasalah dengan kita atau ada yang bermasalah dengan kita, kita ngomong kepada Allah, ya Allah, saya maafkan fulan, saya ikhlaskan, supaya apa? Enggak masalah ini. Jadi kita nanti betul-betul bisa merasakan qalbun salim itu. Maksain fisik untuk olahraga, ini bahaya banget. Kamu tahu kan, sudah banyak kasus orang yang sebenarnya itu sepedaan, udah capek, dipaksain, tiba-tiba pingsan, terus habis itu semaput. Atau pesepak bola yang tiba-tiba kram. Itu adalah kondisi ketika tubuh kita sudah tidak bisa memanggul beban fisik yang terlalu berlebihan. Mungkin secara keinginan atau secara hope kita atau naluri kita masih pengen untuk lari, masih pengen untuk nendang, tapi fisik kita ada batasnya. Ketika kamu memaksakan fisik untuk berlebihan, ada banyak organ yang nge-push habis-habisan. Pertama adalah jantung. Manusia itu jantungnya sekarang karena gaya hidup berbeda. Di episode pertama kita menjelaskan lemak. Lemak ini kan ada gumpalan. Kalau misalkan sampean memaksa terus aktivitas fisik, beban jantung ini akan berlebihan. Ya kan? Otomatis tekanan darah akan berlebihan. Dan ketika di usia di atas 25, tentu di pembuluh darah itu tidak semuanya bersih, ada gumpalannya. Ketika terlalu dipaksa, otomatis tekanan darah akan naik dan gumpalan ini nggak sengaja menyumbat salah satu pembuluh darah di jantung. Dan mengakibatkan terjadinya serangan jantung yang akhirnya menghambat pompa jantung ke otak dan meninggal dalam waktu 8 menit. Inilah pentingnya namanya resusitasi jantung paru yang pernah saya share videonya tentang RJP, ya. RJP yang kita circulation, breathe, dan airway. Nanti saya akan liatin. Ya, ini bisa terjadi juga contohnya di Erikson. Pada waktu di Euro, dia memaksakan sekali, dia nggak ada riwayat, tapi karena memaksakan fisik, dia serangan jantung. Untungnya saat itu tim Denmark dan tim medisnya luar biasa. Golden periodnya 8 menit. Lepas dari 8 menit, orang ini akan lewat. Terjadi di mana? Almarhum Marcus Guido. Marcus Guido pada waktu bulu tangkis itu kena serangan jantung, tetapi lewat dari 8 menit dia meninggal dunia. Loh, kenapa pas atlet? Karena atlet itu kerjanya over daripada orang biasa. Seorang atlet itu jantungnya akan mengkompensasi karena kebutuhan fisik dan oksigen di dalam tubuhnya lebih berat daripada biasanya. Oleh karena itu jantungnya atlet biasa dindingnya sangat tebal, lebih tebal daripada orang awam. Makanya atlet itu rutin untuk di follow up tiap minggu oleh dokternya. Maka di dalam tim bola ada namanya tim medis. Tim medisnya itu juga ngontrol. Pernah lihat kalian kalau medical transfer atau medical check up transfer pemain, dia lari di trainer terus dicop-copin kayak gitu, itu namanya Harvard step up test. Dia ngecek kemampuan jantung ketika di push. Kalau ada kelainan jantung, tim akan membatalkan. Dan ini bahaya. Maka kalau kalian, cirinya gimana kalau fisik udah nggak kuat? Ngos-ngosan.
ngos-ngosan itu sampai kehabisan nafas. Itu artinya kamu harus berhenti. Pertolongan pertamanya adalah resusitasi jantung paru. Ngecek dulu, cek dulu video ini, cek dulu nadinya apa enggak, cek dulu nafasnya apa enggak, lalu resusitasi 30/2, 30 kasih nafas. Kalau ada namanya alat defrib. Jadi 1 2 3 jebret yang kayak gitu. Paham? Hampas perut gelambir dalam seminggu. Ikhtiarku untuk hampas perut bergelambir. Demi terlihat cantik di depan suami. Bismillah, otu perut rata langsing seperti gadis lagi.